Jenengan niku lulusan pinten, Mas? Tahun Lulusan apa iki? napa? Masa apa takon-takon lulusan apa? UNS to Rin. Aku ora manas aku. Mboten, Isi dulu. Isi. Oh, isi. Tapi sering bermain sekarang. Biar zaman lawas banget ini. Zaman si Alfa si siapa kan? Lawas banget itu pokoknya. Aku ora PNS. Kok bisa sering ke Wisnu kenalan sama Wisnu itu? Aku mungkin itu si Sanggra itu. Sanggra itu dulu kan anaknya guru SMKI, ya Pak Sidik. Kan dia kan jurusan sastra Jawa. Terus ngejak aku rono mbiyen. Diwangi nabui, diwangi Isi Rin Karawitan. Karawitan. Udah Wis piro, Mbak? Coba bergabung aku. Gabung Wiswon niku 2000 pinten? Aku statusnya ora gabung gitu enggak emang ya omong dolan bae Serawung. Enggak apa-apa. Panas. Panas. Iki Mas, masih Ya, siap. Kok siji? Siji aku tok lho. Jaluk dioyak. Lupa. Ini Sampun. niki lho. Iya. Oh, gue sanggup dewe to. Sampai lho. Iya, Sambi. Endorse ora iki. Boten lah. Gambar kita. Ngapa diri iki? Mbak Irin nggih isi. Nggih. Ini mau iki. Iki bojoku, Mas. Nggih. Asmi lho wis. Siapa tahu anunya apa? Wiswakarma. Wiswakarma. Suaranya kurang ya? Di itu ya. Apa? Di Thailand. Nggih, Kurang. pun. Mireng. Thailand ada Mas. Heeh. Thailand ada. Dia nu Di mode pesawat. Thailand. Dia apa lagi, Mbak? Ini. Ini tak. Heeh. Ngono. Ya, nah. Wingi sing Mas Mos ngomong apa? Tentang Oh, Mas Mas Mos. Mas Mos ngomong tentang apa? Ini kok penyutradaraan. Kayak takon apa? Ora kayak pengajian. Aku muni sik kayak pengajian ya. Pun, selamat datang para kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco kepanggih malih kalian latihan rutin Wiswakarman. Di malam hari ini kita sebagai pemateri adalah Mas Panggah. Pastinya ki konco-konco padha kenal durung. Tanya raya Durung. Mulanya mamula awake dhewe tetepangan kalian Mas Panggah riyin. Sugeng dalu Mas Panggah. wilujeng. Dipun tepangaken kalian rencang-rencang wiswa. Kuwi perkenalan awas ning ngene iki. Kudune kan yang mau kenalan sama Mas Panggah nanti silakan di Instagram. Lah. Kudune ngono ben followerku mundak. Ayo di follower, like ra follower, di subscribe channel Mas Panggah nih mumpung ben kanca-kanca iki Channelku ngobsesi ngobrol seputar seni gitu loh. ngobsesi, jangan lupa. Malah ngobsesi. Ya iku. Oke, nama saya Panggah Rudita. Saya aktif di bidang ketoprak saat ini. Ketoprak yo bermusik yo apa ya? Barang-barang. Barang-barang ya. Gandeng barang iki sepi ya toh. Jam lagi sepi ya wis. YouTube.
Oke. Materi malam hari ini adalah pernaskahan. Pastinya ini dunia ketoprak itu ada sangkut pautnya tentang pernaskahan nih Mas. Iya pasti. Naskah itu apa Mas? Banyak anu langsung to the point. Timbang Medang sih. oh medang sih. Oke. Oh iya, cek panas lho ya. Medang sih cowok. Iki lek Mas Mos dodong buri ngono kan. Oke, gini. Kalau kita berbicara naskah di pertunjukan ketoprak, berarti kita sedang sedang tidak membahas ketoprak konvensional. Karena ketoprak konvensional biyen ki ora nganggo naskah. Berarti itu bersifat napa niku? Tutur Secara langsung nonton. Jadi nek model sekarang juga masih ada ketoprak konvensional yang kayak di Balai Kambang itu. Balai Kambang terus di Jogja di RRI Ngejayan itu juga banyak masih ada apa? Ada museumnya, museum hidup artinya warisan budaya non benda pertunjukan itu kan warisan budaya non benda non artefak gitu. Di Pati juga banyak ketoprak konvensional, artinya ketika mereka bermain ketoprak mereka tidak menggunakan naskah yang artinya detail, naskah yang ini dialog detail, dialog artinya podo karo naskah orang yang gugui. Jadi mereka nek coro kanca-kanca saiki le ngandake improvisasi. Jane ora ke improvisasi nek aku. Lebih ke mereka spontan, mereka merespon apa yang terjadi di atas panggung. Tapi dengan catatan ada benang merah yang sudah disepakati. Misalnya contoh gampang lakon Mangir misalnya kan. Mangir aku dadi Panembahan Senopati, ono dadi Ndoroko misalnya. Gue kencan, gue sanggite piye, sanggit isine. Jadi mungkin. Jadi dalam mereka menyusun kata-kata, menyusun kalimat itu wis karena kebiasaan mereka sehari-hari di panggung ketoprak. Tapi ketika kita sekarang berbicara naskah, berarti kita berbicara tentang cara-caranya apa ya? Ya kita berbicara tentang catatan. Jadi naskah adalah sebuah catatan untuk mengingat ataupun untuk apa cara nih untuk mentransfer apa yang dimaksudkan oleh si penulis naskah terhadap pemain. Gitu. Oh, iya. Yang melantarkan sutradara. Jadi sutradara harus paham dulu naskah itu bagaimana lagi disampaikan ke aktor-aktornya. Dan naskah itu aku ya sekedar catatan sebenarnya. Ya, kan ini kan Mas Pangga ini dikenal sebagai penulis naskah. Apa ya? Aku malah ora mangsa ngono. Aku malah ora mangsa ngono lah. Lah kula rumangsa. Iya. Nggih. Lah iki kok awal mula panjenengan niku kok saged nulis naskah niku napa? Napa gara-gara tugas dosen apa sekolah? Enggak. Dulu malah saya mulai ajar nulis naskah itu naskah Wayang Wong malah dulu. Wayang Wong di Sri Wedari sama si Billy sama teman-teman Sri Wedari yang sekarang ada. Dulu kan banyak anak-anak muda yang ikut bantu Wayang Wong Sri Wedari. Ya bantu karo sinau juga. Sinau Wayang Wong. Nah, akhirnya sama juga di Sri Wedari juga treatmentnya sama juga tanpa naskah. Ketika main setiap harinya tiap Sri Wedari tiap wayang orang main setiap hari itu toh. Iya. Tanpa naskah, hanya ada kayak benang merah, ada skenograf itu. Jadi was-wasan lah gampangannya. Adegan siji sini apa balungan lakon kalau di wayang, balungan lakon. Nah itu setelah itu saya yo karo Billy bareng kuwi ajar nulis naskah, karo nglanyahke basa tembung saat itu. Nah akhirnya ketika tahun 2007-2008 itu kompleks Balai Kambang itu dipugar, direnovasi. Akhirnya kan ketoprak Balai Kambangnya kan nggak main di Balai Kambang, tapi mainnya di Sri Wedari. Sementara main di Sri Wedari setiap malam Senin kalau nggak salah dulu. Dan mulai dari itu saya tertarik. Wah, sinau ketoprak genti. Ketoprak. Ya, itu rentetannya aku ajar nulis naskah Wayang Wong itu terus nulis naskah ketoprak. Naskah ketoprak. Naskah ketoprak. Sebelumnya iki kanca-kanca yen pengen bertanya-tanya, semoga di kolom komentar nggih.
Sekarang gini Mas, Ya. pastinya dalam penulisan naskah itu kan iya, bagaimana kita nganu ide-ide ini Mas, Mencari atau mencari ide lain itu gimana ben lancar tak nah, gini. Sepele aja nih. Kita sepele. kita kerucutkan saja berbicara tentang naskah ketoprak ya. Nggih. Dan supaya orang telewer. Soalnya kan lah isi iki kan ora ndak sambil berjam-jam kan. Ini, kita kerucutkan naskah ketoprak nih. Ketoprak itu adalah satu seni pertunjukan teater tradisi. Jadi ketika ada yang bertanya apa bedanya teater karo teater bahasa Jawa karo ketoprak. Padha wae jan. Padha wae. Ketoprak itu teater berbahasa Jawa karena mainnya di panggung. Hmm. Tapi ketika kita berbicara ketoprak, kita secara otomatis akan berbicara tentang etnis Jawa. Karena munculnya ketoprak kan yo Jawa, wong Jawa gitu. Wong Jawa. Ketoprak. Gitu kan. Oke ya. Nggih. Wis paham sih ya. Paham. Ya. Jadi ketoprak iya teater berbahasa Jawa. Teater berbahasa Jawa. Tapi kalau karena kita berbicara ketoprak yang notabene kuwi sing nglakoni wong-wong Jawa, maka kita harus berbicara etnis Jawa. Ketoprak itu kalau katanya Pak Bondan itu harmoni Jawa. Harus muncul ada harmoni Jawa. Katanya Pak Bondan. Menurut apa kesimpulan dari Pak Bondan. Oke, Pak Bondan Nusantara. Ngerti tak Pak Bondan Nusantara? Mboten. Kanca-kanca mesti apa sing ngerti. Ngerti. Wis Karman tau nglakokke naskah Pak Bondan bolak-balik yo. Nah, tapi harmoni itu orang-orang pelaku ketoprak dulu orang mudeng harmoni, Mas. Taunya dia melakukan sebuah aktivitas berketoprak sing akhirnya membentuk suatu membentuk suatu cita rasa yang sekarang kita bisa kita simpulkan itu harmoni ketoprak Jawa. Konvensi ketoprak Jawa. Berbeda dengan wayang kulit. Kalau wayang kulit itu kan ada serat-serat yang memang itu dilegitimasi oleh penguasa saat itu, entah Yogyakarta maupun Surakarta sebagai kedua kerajaan besar, atau mungkin malah Mangkunegaran Pakualaman saat itu. Wayang jelas, ini ono tatanan nih. Ada konvensi yang mengikat, tapi ketoprak enggak. Ketoprak itu lebih gini. Ya mau apa yang dilakoni oleh pemain-pemain itu di atas panggung. Jadi rasanya tiap aktor itu kumpul jadi satu akhirnya membentuk suatu harmoni ketoprak. Ya. Berarti ini harmoni ku kayak kados ciri khas ngoten. Iya. Tes cita rasa. Jadi misalnya kayak gini misalnya. Iki soto kita berbicara soto ya. Soto Lamongan karo soto nanti sih soto Kudus misalnya, soto Madura. Iki kasih soto Lamongan iki ijo. Ya, sama juga teater buat ketoprak iki cita rasanya iki lho. Nah, kita berbicara tentang apa estetika rasa. Wah, rasa dhuwur iki. Bicara rasa. Nah, ketika bagaimana menulis naskah ketoprak, mencari ide, kita kembalikan lagi dulu. Ketoprak meh dienggo apa fungsine? Nek ketoprak dienggo festival, beda meneh karo ketoprak engko dienggo pituasan. Misale ngono. Kita berbicara menulis ya, mengawali menulis ya, bukan hanya sekedar gampangannya apa ya? Mengubah cerita yang sudah ada, cerita-cerita yang lazim atau sering digunakan oleh pertunjukan ketoprak. Artinya apa sih? Kayak umpamanya ngono. Nah sekarang gitu Mas, gimana ya tahapan untuk memadukan naskahmu, menciptakan naskah? Oke, ini ambil contoh gini. Misalnya saya dapat pesanan naskah, umpamanya ngono. Pesanan naskah saya akan menggarap gampang we. Saya akan mengangkat Jeporo. Apa toh yang menjadi tren di Jeporo? Sejarah apa yang bisa diungkap? Ngono, kita berbicara sejarah ya. Oke. Oh, Kartini. Jeporo punya Kartini. Ya saya akan ungkap cerita Kartini. Dah, Kartini. Sudah. Apalagi ukiran Jeporo. Saya akan observasi ini ukiran ini. Wah, gitu lah kita tahu. Ukir. Saya akan ungkap itu dulu. Akan korek-korek itu dalam dulu. Setelah itu apa yang menarik dari
kesemuanya itu yang saya dapatkan dari Jeporo tadi. Akhirnya saya urutkan menjadi sebuah cerita kecil. Saya ini beda meneh ini cara pertama. Cara pertama, caraku maksudnya, caraku. Wes, apa yang menarik? Oke. Delalah iki misalnya pesenane naskah wong aku dipeseni naskah wong Jeporo kanggo delalah kanggo pitulasan misalnya ngono. Aku berarti harus memunculkan pahlawanan misalnya ngono. Pahlawanan itu apa Kartini misalnya gitu. Ya saya akan ungkap sosok Kartininya. Apa yang berbeda dari Kartini daripada pahlawan-pahlawan lain? Saya akan fokuskan di situ. Berarti tahapannya itu mencari cerita dulu, Mencari cerita. terus disimpulkan menjadi yang apa ya? Lebih ringkes. Ah, Terus mencari apa yang pengen ungkap. diungkapkan. Ah. Ngoten. Iya. Yang apa yang pengen yang akan kamu sampaikan dari sebuah naskah itu apa? Contohnya ngono. Nah, sekarang soal membuat naskah. Kalau bagaimana membuat naskah terus agar masyarakat itu bisa memahami dan menerima naskah tersebut itu berapa? Ya dekatkan naskah itu dekatkan cerita itu dengan mereka. Berarti pemilihan bahasanya ya juga Iya. tinggi-tinggi. Iya pasti. Maka dari itu saya tanya dulu, naskahnya fungsinya kan apa? Nek ki engko dienggo pitulasan omongan. Sing nonton iki warga masyarakat sekitar yo pakai bahasa mereka. Nek ki engko dienggo festival beda meneh. Basa kudu mbok pilih sing bener-bener mateng, enggak berbelit-belit. Apa adanya kudu mentes lah apa cara-carane. Kudu mateng bahasanya. Satu itu. Dan di dalam naskah festival nggawe yo naskah sing kira-kira nanti ada capaian-capaian nominasi. Di misalnya ngene, nominasi kategori apa jenenge? Pemeran putra terbaik, pemeran putri terbaik, artistik terbaik, ya kan penyutradaraan terbaik. Terus misalnya penulisan naskah terbaik. Terus baru kuwi penataan iringan terbaik misalnya. Yo gawene naskah sing kira-kira enek iki tokoh pria sing apik tenan, sing bener-bener punya porsi di dalam rangkaian cerita itu tadi. Buatlah pemeran putri sing kira-kira rangkaian ceritanya juga dia juga berperan aktif nenggon selama pertunjukan itu. Terus artistik buatlah artistik itu semenarik mungkin. Jadi mbok menawa mungkin berhubungan dengan setting cerita, piye carane gawe cerita sing kira-kira setting iki unik. Ngono. Dadi iki diarai. Penyutradaraan jelas bagaimana supaya nek rata-rata Yuri Ketoprak ki nek anggere pemaine kita rata gebak apik kabeh misalnya. Apik kabeh elek kabeh. Nanggung kabeh. Biasane entuk penyutradaraan terbaik. Ini jane ora ngono. Ora ngono. Nah aku ya urung tuntas. Dia belum bisa menemukan titik temu bagaimana menjuruni Ketoprak. Oke, terus baru iringan terbaik buatlah iringan itu sebisa mungkin mengangkat tiap adegannya. Tidak selalu musik itu muncul terus. Nggak perlu aja nggo sepak Mataraman. No, Nah, dangdutan. Iso lho. Kita begini, kalau berbicara Ketoprak, kenapa Ketoprak kudu sepak Mataraman? Dan apa, Mas? Kenapa kok wajib sepak Mataraman? Lah gitu Ayo, kok. apa? Mas Ruki lho. Ada yang udah ngarawitan. Kenapa kok Ketoprak wajib sepak Mataraman? Karena dari Jogja, Loh, siapa sih ngomong Ketoprak soal Jogja? Mataram ada. Ciri Saya ngomong Ketoprak. Ciri khasnya. Ketika Ketoprak muncul ada pertunjukan sing di aku jenenge Ketoprak. Iki wis Surakarta Yogyakarta. Wis ora Mataram. Kenapa? Kak nggo sepak Mataraman. Ayo sing nonton iki nek sing Pak mudur. bingung iki. Ayo kanca-kanca sing ngerti kok nyapo Ketoprak kok nganggo Kudu serempek Mataram. Kok kudu? Kok ana sing ngudokke? Engko dikirim email. Kok ngudokke? Iki sesine musik, aku berbicara Musik. naskah wae. Berbicara naskah ya. Ingat takkan sih. Ya, berarti niku seorang penulis itu harus tahu napa nggih? Membaca situasi dalam panggung nggih. Tidak harus. Tidak harus. Sutradara yang harus tahu. Sutradara yang harus tahu. Ayo. Berarti kewajiban penulis itu hanya menuliskan naskah. Dia menulis naskah. Lah, kecuali
kecuali memang ada satu kerja kelompok, satu kerja kelompok yo. Iki sutradara, penulis naskah, penata iringan, penata artistik, iki satu meja. Kalau meja dalam arti satu pembahasan. Iki pemainnya eneke lanang telu wedok loro misalnya. Ya penulis naskah nggawe pemain sing apa lanang telu wedok loro. Nah, iki fleksibel wae nek iki. Ini fleksibel aja kalau ini. Ya kan? Jadi iki karena ada kerja kelompok. Ning ketika berdiri sendiri-sendiri, ketika naskah berdiri sendiri misalnya ngono. Ya wes aku nulis naskah tok. Saya tidak berpikir nanti siapa yang akan memerankan naskah saya ini, siapa yang nanti akan menyutradarai naskah ini, siapa yang akan menata artistik naskah saya ini. Orang ngerti. Ini beda meneh. Pasti ketika naskah jadi nanti akan ada proses casting, ada proses penentuan sutradara, ada latihan dan lain-lain. Tapi kalau satu meja ada kerja kelompok di situ, ya wes mungkin sutradara yang menulis naskah, penulis naskah ngomong aktor, penulis naskah juga ngomong artistik. Ketika mungkin gawe adegan yang pinggir jalan raya misalnya ngono. Neng gandeng artis iki kira-kira ora mampu gawe setting jalan raya di atas panggung. Ya aja digawe ning jalan raya iki. Kan ngono. Jadi mungkin nek itu. Mengikuti alur nonton. Heeh, nonton angka-angka ya. Tentara. Kita ngomong SDM juga. Ngomong SDM, ngomong budget juga pastinya. Pokoknya mungkin lah gitu. Ya, kalau ketika naskah berdiri sendiri beda meneh. Tuh. Ayo kanca-kanca sing pengen takon. Ayo sik ngombe dikik. Dodong mburi. Dodong mburi lho. Ayo kanca-kanca Pertanyaan lagi. sing pengen takon. Apakah terlalu jelas? Apa malah rambut? Saniki ngeten. Kesulitan dalam membuat suatu naskah niku napa, Mas? Napa mboten sulit blas? Ini, aku ora sulit. Lho aku naskahku film tak ketoprake ya tahu, naskah ketoprak tak filmku ya tahu kok. Tapi aku ora kesulitan. Tapi dalam prosesnya dulu awal-awal saya begini. Karena catet ya. Karena saya seneng cerita-cerita sing iki artinya mengkorek sejarah yang hampir punah, hampir tidak dibicarakan orang. Kayak misalnya aku ngerembuk Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang itu sangat berperan penting dalam perang Diponegoro. Tapi ora kocap ketika kita ngerembuk Diponegoro. Kan gitu. Nah, makanya saya korek itu, saya kuat itu. Nah, kesulitannya ya dalam tahap observasi. Saya datangi langsung tempatnya. Nah, saya datangi langsung karena satu untuk mencari kebenaran, kedua untuk menguatkan imajinasi. Jadi sejarah itu tidak selalu ditampilkan nyata di dalam sebuah pertunjukan, entah itu film, entah itu pertunjukan, ketoprak atau teater. Tidak ditampilkan nyata, tapi dikemas secara pertunjukan. Pastinya begitu. Dikemas secara pertunjukan. Misalnya gini, kita ambil contoh film gini, contoh film Habibie misalnya. Hanung tidak akan menampilkan dialog yang sebenarnya di dalam frame. Karena apa? Burung karuan penak dinikmati wong. Akhirnya kan dibuat sedemikian rupa akhirnya bisa dinikmati wong. Dan pesan yang bisa diambil dari perjalanan hidupnya Pak Habibie tersampaikan. Ngono, sama juga dengan pertunjukan. Aku ngerebek Nyi Ageng Serang. Apa sing tak rebek perkara Nyi Ageng Serang. Kan gitu. Toh mungkin tokoh Nyi Ageng Serang tidak saya tampilkan di situ. Tapi aku ngerebek Nyi Ageng Serang iki. Karena saya senang sejarah. Artinya mengkorek cerita dari sejarah yang sing kira-kira wis ra kocak meneh. Yaitu, saya ambil sekitarnya Nyi Ageng Serang iki apa toh? Ya ada Diponegoro, ada Pangeran Natapraja Papa, ada Sumowijoyo dan lain-lain. Hamengkubuwono kedua, Raden Mas Sundoro dan lain sebagainya. Itu Dekok dan lain-lain. Akhirnya saya rangkum menjadi sebuah cerita.
Jadi kesulitanku nek observasi. Misalnya gini, apa sing aku misalnya gini, rumahnya Nyai Ageng Serang kan sekarang sudah terendam Kedungombo itu. Bagaimana saya mencari informasi bentuk rumahnya Nyai Ageng Serang? Ini untuk kepentingan artistik ini. Untuk kepentingan artistik. Sopo sing tahu ngerti? Ya aku tanya sama masyarakat sekitar. Mereka menggambarkan secara singkat, secara sederhana bentuk rumahnya Nyai Ageng Serang. Gitu. Akhirnya saya tampilkan di panggung rumahnya. Omahnya ini pun jojrok mas, mulai daerahnya kono iki jenenge ngelorok dadi jero apa dataran rendah karo kali Serang kuwi dhuwur kali Serang. Jadi ngene. Ini kali Serang itu yang sampai ke Progo itu. Gitu. Oke, ngorok berarti. Apa yang terjadi di sebuah daerah yang ini dataran rendah ini tadi? Apa? Umpamanya secara geografis, oh mungkin dia gak nandur pari ning kono. Nah nek kali ini banjir. Kelelep kok kali ini. Gak tahu. Lah aku buat sebuah adegan. Nek wong Serang sentang lu kan ngendi? Aku bar saka Karangsono. Karangsono itu desa di sebelah utaranya Serang yang memang itu perkebunan persawahan. Yo nandur mbako, yo nandur pari. Baru ngendi kok Karangsono tuku beras. Paham ya? Akhirnya muncul sebuah adegan itu sebuah informasi sing memang cara mencarinya luar biasa. Apa ya? Sing kira-kira gak terjadi di sini apa ya? Yang kira-kira terjadi di sini apa ya? Itu naskah-naskah sing pernah tak lakoni. Oh ning ngarep omahe Ageng Serang itu enek watu cilik. Sing kerep dinggo ninis iki cara-carane apa? Ngisis. Dinggo ngisis karo nginang. Dan itu kondang kan. Makanya saya menceritakan, ini ceritanya kan mas, saya cerita masyarakat sekitar itu. Ya Ageng Serang ini kerap ngisis ning kono karo nginang. Ya saya tampilkan di situ. Enek watu ning kono. Dan tidak hanya sekedar artistik tok ning kono, dibicarakan. Anek wong sing saka Jaba Serang tekan ning kono. Oh, iki to watu sing jarene kerep dinggo ninisnya Ageng Serang kae. Akhirnya muncul informasi kuwi lho, ono itu, iki datane enek iki ngono. Tuh. Terus satu lagi sing tentang Ageng Serang. Di situ juga ada makam. Nenggon Maisane tulisannya Kustinah. Padahal makamnya Ageng Serang itu di Kulon Progo. Ya kan? Di Kulon Progo di Jogja. Tapi menurut pengakuan masyarakat sekitar, sariannya Ageng Serang di situ. Lah iki sing bener sing ndi iki? Ayo, berarti kan ada dua makam berarti itu. Nah, oke dikorek-korek. Di Neng Maisane tulisannya Kustinah. Mengko namanya Ageng Serang itu Kustiah bukan Kustinah. Jadi wong daerah kono ngertine Ageng Serang iki Kustinah karena ada Maisane kuwi. Ternyata usut Kustinah itu anaknya Ageng Serang. Yang sing mati kunduran ketika nglairke Pangeran Papak. Jadi kudu enek kuwi. Itu juga saya ceritakan. Ana dina pengetan sedane Kustinah itu. Iki pengetan sedane anu lho, iki nyekar lho ning sarean lho. Sarean iki ning jero gedong itu. Berarti ini penulis naskah itu harus apa ya? Pintar-pintar menggali informasi ngoten. Ya. Aku lho. Ketika naskahnya naskah sejarah lho. Nek naskah misalnya kayak naskah tutur misalnya kayak Penangsang dan lain-lain, ya cukup anu wae. Cukup apa cara-carane kajian pustaka lah gampangan buku atau apa yang pendahulu kita sudah pernah membuat sebuah argumen, sebuah hipotesa tentang cerita itu. No, itu diungkap meneh. Carane ngungkap ya padha ngono ki mau. Dikembalikan lagi, didekatkan lagi dengan penonton. Apa nalar to nek terus nek ketika wong Penangsang ceritane di jojoh Kiai Barat kuwi. Khususnya nganti brodol, khususnya dikalungke keris misalnya ngono. Iki nalar gak nek saiki? Nah gitu. Nah, ketika nalar Mas. Nalare piye? Nek perlu sajikan dalam dialog. Supaya wong yo ngerti, ora mau sekedar disajikan ning kono, oke itu dianggap nalar, tapi enggak terungkap di naskah. Sing ngerti mau sutradara tok atau penulis naskah tok misalnya. Percuma kan, ya sajikan di atas panggung. Jadi ben wong ngerti. Gitu. Dari audien
Mungkin ada pertanyaan seputar pernaskahan. Bagaimana Mbak Dini? Wonten? Irfan nih, Irfan nih. Uyah sak jumput ngasih ini sego sak piring. Ini naskah anu ki, naskah apa? Naskah film itu dulu. Sing main ya Irfan. Irfan terus bojone Irfan siapa? Lili terus si Ayu. Putrane Kanjeng Yusuf, Rayu Suryandari kuwi, terus Vendra. Heeh. Ini kedung ombo kon. Kok kedung ombo nanti? Lu tuku. Ayo siapa sing metakon iki? Apakah adakah apa ya? Kayak apa Mbak kriteria? Kriteria sebuah naskah itu bisa dipentaskan ataukah semua naskah itu bisa dipentaskan? Maksudnya gimana? Semua naskah itu berarti bisa dipentaskan, Mas? Nek naskah maksudnya piye? Naskah drama. Ya iso. Iso. Bisa dipentaskan lho. Ketika dadi naskah lho. Nek naskah rong dadi ora iso dipentaskan. Iya maksudnya. Gini loh maksudnya. Ya. Apakah ada hukum-hukum pakem itu untuk cara penulisan naskah-naskahnya, terus kayak seumpama kan kayak karawitan pakem, cara mengrawit harus kayak gini gitu. Terus kayak naskah itu ada susunan-susunan enggak Oke. gitu. Berarti ini sudah masuk ke badan naskah ya. Badan naskah. Oke, badan naskah. Nek naskah ketika naskah kita ngene. Naskah di luar ketoprak kan, Pak? Di luar ketoprak kita mengenal tangga dramatik Aristoteles. Pemaparan penggawatan konflik klimaks. Nah, ngono ta? Iki pembahasan wis lawas banget iki jane. Pembahasan lawas banget dan apa beberapa unsur iki wis di otak-atik gampangane cara radio wis dibongkar sik ngono ta. Wis dikapak-kapake ngono digabungke dari sijine. Sudah pernah diungkap. Nah, kita jelaskan secara singkat aja. Pemaparan adalah sebuah bagian naskah yang menjelaskan itu di mana tokohnya siapa saja, itu di zaman apa, ya, zaman apa, terus sedang terjadi apa di situ, ya kan? Itu untuk menggambarkan situasi dan tokoh-tokohnya itu. Misalnya misalnya kita bandingke anu lakon Ramayana Sinta ilang adegan siji nenggon kerajaan Romo di Romo kok Poncowati. Ing Poncowati Romo diadep kethek-kethek ya nang ngono krembuke apa? Oh, Sinta dicolong Rahwana. Sapa sing iso nyolong Sinta? Anoman ceritane. Sing iso apa balik ke Sinta. Oh, berarti itu saat Sinta hilang tahunnya entah kapan. Karena kita kan ora iso mengkaji tahunnya nek Serat Ramayana. Oh, berarti situasi tokohnya enek Rama, enek Anoman, enek Sugriwa, enek Sugriwa, enek Anggada dan kethek-kethek misalnya. Rembukannya apa? Konfliknya apa jenenge? Iki situasinya piye situasinya Rama lagi cemas karena Sinta dicolong Rahwana. Ya kan? Oke, Anoman diutus. Kita Anggada ya anake Sugriwa ora trimo nek sing diutus ya Anoman. Karena Anggada merasa aku juga pantas untuk menjadi sebuah duta, seorang duta. Mangkat ora trimo ning dalan padu karo Anoman. Ya kan? Anoman dipisah Sugriwa. Kan ngono ta? Akhirnya padha nglenggono nih. Anggota nglenggono. Lah iki jane klimaks iki, tapi klimaks minor. Betul jadi klimaks. Durung. Enggak. Klimaks artinya di situ selesai. Jadi bukan klimaksnya cerita secara utuh, tapi klimaks nenggon adegan kuwi mau. Klimaks konflik kecil gitu loh. Permasalahan kecil gitu. Wes. Terus muncul penggawatan. Ketika Anoman neng dalan kecegat apa kae sing sange boyo apa katak sini. Anoman iki di anu katak sini iki. Cegat katak sini. Muncul penggawatan iki. Wah, artinya halangannya Anoman untuk masuk ke Taman Asoka, tempat di mana Sinta dikurung secara halus kan kuwi. Dikurung kok ning taman penak. Halangannya dicegat ki mau, cegat
katak sini ki mau. Nek nang cerita sing utuh kan ana mangan pelem apa kae? Kae akeh banget. Sangat pertemuan Prabowo itu. Wes, konflik. Ganti adegan Sinto di apa? Di anu apa dirayu oleh Rahwana. Ya semu dipaksa karo Rahwana supaya gelem rabi karo Rahwana. Lah iki jane pemaparan dua jane. Pemaparan jane karena ning kono juga tidak langsung masuk ke penggawatan tapi langsung masih ke pemaparan. Artinya memaparkan bahwa itu di Taman Soko. Kita situasi kondisi hatinya Sinto itu lagi was-was, ya aku bingung ya, aku gelem rabi-rabi Rahwana. Wong aku cek mencintai Romo. Ini jadi pemaparan dua. Tapi nenggon sebuah sajian utuh itu masuknya wis nenggon penggawatan. Artinya situasi mulai masuk ke konflik gitu. Ya kan? Konflik. Wis kuwi mau ra gelem sing arep nek apa nek cerita sing arep dipateni dipenggat dari Joto dan lain-lain kae. Wis cudol lagi Jan. Terus ketekan Anoman ngandake nek aku dutane Romo. Saya seorang duta dari Prabu Romo untuk mengembalikan Sinto. Gitu. Tapi orang langsung digawa kok, tapi kan karena memang penjagaan di luar sangat ketat kita berbicara. Jadi gambar ke Ngalengka ki kerajaannya gede terus dijogo karo bala tentara yang sing sakti pilih tanding gitu. Jadi enggak semata-mata Anoman nggo Sinto terus go mlayu gak kayak gitu. Nah, wes. Ono terus akhirnya anggap aja terus ngobong taman itu ngobong negara kita. Wes ngobong Cepuri itu daerah jero Kraton. Ngobong Cepuri. Ngobong. Nah, ini masuk konflik. Konflik itu berarti ada permasalahan yang permasalahan sing menjadikan nanti berakibat sesuatu sing kuat gitu, sing gede gitu, orang ngomong sesuatu sing cilik masuk ke ranah konflik. Sini Ngalengka diobong. Ngalengka diobong. Wes konangan Indrajit dipanah ke Bondo ta? Bondo terus Anoman diobong, negarane dadi kobong misalnya. Dadi tambah gede. Kayak gitu. Nah, ini kan jadi konflik iki. Masuk konflik iki. Gede to iki. Akhirnya apa? Akhirnya klimake nek dintekke ning kono klimake Ngalengka kobong kuwi klimaks. Tapi nek Ngalengka kobong engko terus nek ijene adegan Rahwana omongan karo Indrajit apa Wibisana kita akan serbu Romo umpamane iki. Kita harus serbu Romo Wijaya. Umpamane ngono. Itu kuwi anti klimaks. Karena masih ada lanjutannya nanti. Klimaks iki nek Anoman negara Ngalengka diobong wis kuwi klimaks ngono. Tapi nek jekne lanjutane meneh kuwi anti klimaks. Dan anti klimaks itu bukan kok jelek ya. Tapi ya memang enak sing model ngono. Itu juga klimaks. Juga ending gitu loh. Tapi anti klimaks. Jadi enak lanjutane engko. Ning cerita berikutnya sih enak lanjutane. Kita berbicara dengan Duta toh? Nggih. Dutane apa? Kon nodi kan apa jenenge? Kon menehke Sotya ali-ali. Karo kon naker sepira kekuatane Praja Ngalengka. Kuwi dutane kan utusane kuwi, dawuhe Rama kan kuwi. Ketika itu sudah terlaksanakan ya wis. Jangan dikasih bumbu yang lain supaya menjadi klimaks. Nek anti klimaks yo ki mau. Ije enek dialog meneh sithik. Aja oke. Anti klimaks pun aja oke jane. Jadi aku ora trimo Rama, besok temtokke ning perang gede. Itu anti klimaks kuwi. Karena ije enek bajutane. Aduh maksudnya. Berarti kan di lain cerita itu, di kelanjutan cerita itu masih ada cerita lain yang ada kaitannya ini tadi. Masih berlanjut. Jadi nggawe judul bareng ya hati-hati. Judul hati-hati. Aja waton misalnya Babat Wonomarto ya. Babat Wonomarto ya mbabati alas muncul negara rampung. Kuwi klimaks.
nek jek enek jagongan kuwi anti klimaks. Jadi wayang kulit itu rata-rata wayang kulit yang semalam itu anti klimaks. Karena yo wis matur nuwun ngucap syukur dumateng ngarsane Gusti Allah muga-muga sing nanggap kok rezekine lancar dan lain-lain gitu. Ya. Ngono-ngono kuwi. Itu bagian-bagiannya kuwi sebenarnya. Tapi lebih bagus lagi nek bisa mengolah kuwi. Caranya bagaimana cara mengolah itu ya nonton cerita-cerita sing wis enek. Bagaimana penulis naskah itu membuat naskah. Lagi kuwi dibagi kuwi. Sama saja ketika wayang kulit ya ngono. Jadi limbuane lho. Kuwi duwe tangga dramatik dhewe sebenarnya. Tangga dramatik, tapi semalam suntuk kan itu. Malam suntuk kembali lagi ke apa? Ke kepentingannya apa? Cerita iki meh dienggo apa? Naskah iki meh dienggo apa? Pertunjukan iki meh dienggo apa? Ngono sih. Ngono. Mungkin dari konco-konco Wiswo atau umum ada pertanyaan bisa dibacakan Mbak Din. Berarti sutradara harus bisa menyikapi situasi dinamika di lapangan. Iya, sutradara lo ya, bukan tulis naskah lo ya. Sutradara. Ini nanya Mas, berarti penulis naskah itu nggak harus datang menyertai bersama sutradara terus ikut menyaksikan segala situasi mereka sedang latihan, berproses gitu ya. berproses Nggak itu harus. Kalau naskah berdiri sendiri loh. Kalau naskah berdiri sendiri nggak harus. Kecuali misalnya ini kan kelompok, misalnya Bismo Karman harus gaya naskah gitu. Harus gaya pertunjukan. Ya penulis naskah ini misalnya nih sutradaranya Lucky misalnya penulis naskah siapa jenengmu? Indra sebagai penulis naskah, Lucky sebagai sutradara. Yang tahu potensinya si Lucky misalnya. Lucky potensi ini bocahnya semene iki wong 10 ngono. Wedoke 7 lanange 3 mamane. Nek lakon apa? Kowe mbok sikapi. Nah, kowe pengen gawe nganggo naskah sing cerita-cerita sing wis tau enek apa gawe sempalane utawa gawe cerita carangan apapun. Ya kan? Akhirnya ketika tahu potensinya kan kowe penak nek nggawe naskah. Wonge pira kan? Ngerti? Oh lanange 3, wedoke pira mau? 7 misalnya. Itu wae. Oh ngono wae. Sale umpamane nek wayang gawe wae lakon Arjuna Wiwaha. Ini wata kawaca, ya toh? Akan ini wata kawaca Janaka karo si sapa? Derata, saudara guru kan. Ini kan jadi kuwi. Lah wedok-wedoke 7 apa? Ya siji widodari. Siji Supraba widodari sing sing nyamar dadi Supraba ngene go Abimanyu. Ki umpamane ngono. Nah, bagaimana menyusun adegan supaya iso dadi satu lakon? Yo, ambillah bagian-bagian dari sudut pandang tokoh-tokoh itu. Jadi jangan menghadirkan adegan yang terlepas dari sudut pandang tokoh-tokoh yang ada. Engko dadi kayak tempelan. Itu maksudnya. Nah, contohnya adegan tempelan ini. Ketoprak iki utuh. Gandeng dagelan iki bintang tamu. Ora sempat melu latihan mamane. Teko pas dagelan tok. Dagelan rampung. Dagelan iki mau adegan dagelan iki mau ora nek kaitane karo naskah, karo pertunjukan secara keseluruhan. Kuwi sing ora lepas. Nah, hadirkan sudut pandang yang ada dari iki mau saka sudut pandange tokoh-tokoh sing enek iki mau. Kuwi nek misalnya mengantisipasi orang nek pemain. Nah, jadi aku main doprak, wong 3, wong 2, ya wis dari sudut pandang saya. Ngono. Jadi setting panggung pun aku dari tahun 2014 aku nggawe naskah sing sak set. Artinya satu setting panggung, satu tempat kuwi piro sokeh. Oke banget. Terus biasanya tak kayak adegan diorama. Jadi panggung saya bagi jadi 2. Ngisor kan dhuwur kono. Iya adegan Lionggon iki. Tapi cuma diorama. Setnya cuma set diorama. Jadi ora set secara utuh. Nek sing set secara utuh sing mendekati realis sing ngisor. Ngono. Sing dhuwur iki mung simbolik tok. Gambaran. Heeh, misalnya adegannya nang kono Mas Cina ya apa sing iso mewakili Cina misalnya. Oh, enek bapak nek pakne Cina, anake Cina, apa sing iso nyimbolke nek iki Cina ning kono?
oh kayak apa tiang lampu kayak lampion Cina itu wes itu menjadi simbol nek kuwi omah Cina ngono londo misalnya ngono apa sing iso menampilkan iso mewakili bahwa itu adegan ini nggon markas londo misalnya oh gendera londo merah putih biru mewakili itu minimalis simbolik setnya nek aku nek ketoprak misalnya setnya mau ireng polos misalnya mau enek level-level hanya untuk apa untuk membedakan strata aja misalnya gitu ratu rodok dhuwur ngadeke gitu lah ya bagaimana caranya blocking pemain blocking ini apa jenenge enggak nek misalnya artis iki mau iki polosan ireng ngono backdrop ireng ngono tok mau enek level sisi tengah misalnya sapa sing nang kono level iki mbok ibaratkan dadi apa mbok simbolkan dadi apa misalnya adegan ning kedatonan adegan ning Asana Sewa kono ratu nggone dhuwur iki ning ngisor misalnya ngono ketika enggak ada set yang mewakili yo kandak gawe ning nggon jero naskah bahwa ning Pasewakan Agung dina iki ora mungkin Pasewakan Agung ning jero kamar kan ngene lho diambil logikane gitu ning dalan misalnya ngono aja mlayu-mlayu kesel aku ngapa to aku ki salah keweden kok nek kewan galak kok oh berarti ning alas gitu Berarti ini apa ya? Setting panggung itu bisa dibicarakan. bisa ditulis lah ini ketika iki drama radio Sandiwara radio kita dhewe ora ngerti ora ngerti kuwi nggone ngendi padahal ki mau jagongan mupeng ngene iki anggo siji ngono lah bagaimana bagaimana ya pendengar sing ngrungokke iki iso melu katut yang dituntut kan imajinasi jadi drama radio ki Sandiwara radio ketoprak radio nek kandhane kanca-kanca Jogja iki ngene itu drama batin di ruang dengar apik itu jadi bagaimana kita mengungkapkan semua kejadian di situ lewat kata-kata dan lewat intonasi misalnya ngono misalnya kan emang turu oh kan melu rondo kok malah turu oh ora ngajar malah turu nglimpuk sikile jegang jadi wong ki mbayangke wong ki turu ngene wong sing kancane sing turu ta turu sing jegang ngono ngene ngene wah iki nek ra digugah apa aku iso rondo dhewe iki sih golek krikil nah iki krikil wah ora apa-apa sak jembol-jembol ora apa-apa krikile dadi seolah-olah ngerti tak balangi terus pangrengga swara nanti ada apa bagian sing sound effect ana swara plak misalnya ngono ya lah aduh sapa ya ngene momone ngono kuwi jadi semua digambar lewat kata-kata sik golek krikil iki weh ora apa-apa gedene sak jembol-jembol ora apa-apa iki nek kena mesti lara banget iki syukur kena sirah to kowe jadi seolah-olah ngerti nek kuwi dibalang kena sirah tapi di panggung tidak harus sedetail itu ya kan pokoknya nek film itu rasa nganggo omongannya gambar aja yang berbicara jalan karena film kan bahasa gambar mulanya ketika awal-awal ada film itu kan jenenge gambar gerak gambar yang berbicara visual yang berbicara Mungkin saking kanca-kanca wis Karman wonten pertanyaan gitu enak dereng nah kira sing metu ki Ngenteni aku mau tanya lagi. ya Mas, selama Mas Pangga menjadi penulis sejauh ini, apa sih yang menurut Mas Pangga naskah yang paling menarik di kalangan masyarakat saat ini? naskah yang paling saya tulis atau yang pernah saya lihat jenengan tulis terus banyak diminati oleh masyarakat gitu loh, kayak menarik. nek sing tak pentaskan banyak sering saya pentaskan itu naskah Trikoro Darmo itu. Gue sampai pentas beberapa kali saya nonton ya oke. Nah, itu Trikoro Darmo memang bahasanya bahasa sederhana dan ada beberapa bahasa tidak hanya bahasa Jawa, anak bahasa Londo barang itu. Bahasa Londo karena ceritanya tahun 1900 ke sini daerah pelajar Stovia kan anak-anak priayi ceritanya. Mesti iso bahasa Londo kan.
Ning kono iso-iso tangi turu nganggone basa Londo. Nah, terus ternyata di situ di Trikoro Darmo itu sing akhirnya menjadi Yong Yava, terus jadi Sumpah Pemuda itu loh. Kuwi sing Caca wis Sukarman nek sing melu kok kuwi kok. Enggar, Ati, terus Ilham. Kuwi. Ada bahasa-bahasa sing nah ketika gini, saya mengambil cerita di zaman itu. Ceritanya di zaman itu. Saya harus membawa historical mindedness. Supaya melekatkan jadi sajiannya itu ya wong iso ngrasake nek jaman semono saat itu era itu. Ya aku nganggo pakaian-pakaian pakaian-pakaian jas-jas itu supaya menggambarkan ya memang saat itu banyak sing berpakaian seperti itu. Nganggo jam tangan. Iya. Jam bandol enek, jam tangan enek. Kan gitu. Ya. Terus adalah di Stovia itu kan banyak pelajar-pelajar tidak hanya dari Jawa. Jawa ini mungkin orang sing saka Sunda misalnya. Yo nganggo bahasa Sunda. Nganggo bahasa Sunda, tapi harmoni secara keseluruhan Jawa. Bagaimana meramu itu? Ya aja akeh, misalnya Sunda ya aja akeh Sundane. Kayak gitu. Apakah dalam sajian secara utuh tidak lepas dari rasa estetik ketoprak? Saya kira cek mlebu gandrungannya ya enek. Perangnya ya enek. Nek kita mengatakan itu. Jadi bagaimana cara kita memperbarui sebuah bentuk pertunjukan nek orang meninggalkan esensi-esensi yang lama. Nah, ngono. Kalau Mas, Ini cara rada rene lho, ben gambarmu kita. cara menentukan suatu judul pada naskah itu gimana? Ben menarik untuk woro-woro ngoten Mas. Oh, berarti kan apa? Judulnya naskah nih. Gigai clickbait no. Gak gini. Nek judulku gini. Judul karek apa? Nah aku ngene. Apa yang menjadi kesimpulan dari alur itu? Kuwi satu. Misalnya lakon Anoman Duto. Kembali lagi Anoman Duto. Tapi di dalam dalam alur cerita Anoman Duto itu Anoman jarang muncul. Aja mbok judulkan Anoman Duto. Nih, itu judul sing dari sudut pandang sing nggawa nama tokoh. Judul yang memakai nama tokoh yang ada di dalam cerita. Ceritane alangkah baiknya, alurnya alangkah baiknya nek saka sudut pandang tokoh itu. Jane ngono. Lakon Anoman Duto. Yus dari sudut pandang Anoman. Anoman nek perlu setiap adegan itu terus. Karena apa sudut pandangannya Anoman. Kita sudah menyodorkan bahwa iki Anoman sentrale. Bener ta? Oke. Terus ketika ngandake ngaleng kokobong. Ya wis. Berarti engko bagaimana prosesnya alang kokobong sing kudu mbok jelaske. Yang lebih ditekankan. Nek sing paling penak supaya multitafsir ya buatlah judul-judul sing kira-kira bahasa sing kowe ora ngerti. Nek perlu kowe dhewe ora ngerti maksudnya. Saya gini. Sing universal misalnya Kidung Pereng Dieng. Kidung Pereng Dieng artinya kan cerita di Pereng Dieng. Kan gitu. Lah ngono ta kan? Nyanyian di Pereng Dieng. Wis ning kono adegane apa kon ora ngerti? Calon penonton kan orang ngerti ning kono akan ada adegan apa. Bukan multitafsir gitu. Di imajinasi itu berkembang ngono sih. Misalnya kayak kemarin di Desember aku gawe lakon judulnya Si Tengsu, Padang Kang Orang Blerengi. Misalnya tagline Padang Kang Orang Blerengi. Judulnya Si Tengsu. Si Tengsu artinya rembulan. Ning nggon pamflete gambare enek mbok ngindong bocah cilik, terus ning kono nek pagelaran panggung saka buana kae, terus mburi kono bulan. Si Tengsu Padang Kang Orang Blerengi. Pak Wahyu Santoso Prabowo kalau jenengan tahu. Beliau menonton. Ketika beliau sebelum berangkat itu dia berpikiran karena ini pentasnya mendekati Natal, nanti mungkin Panggah akan menyajikan naskah-naskah yang berhubungan dengan Natal. Ning ora kita ngono. Kuwi. Itu kan.
Shitensu Padang Kang Lambelengi. Padahal itu cerita-cerita zaman Jepang itu sing tak angkat. Tapi aku lebih ini ya nek ketika sejarah ya sing datanya jelas nek datanya ora jelas aku pilih gawe cerita-cerita sing wis gamane dalam prosesnya saya bisa melakukan kajian pustaka dan kajian pustaka sing matang. Misalnya bedah para raton misalnya kan. Ya wis satu itu tok. Dan pembandingnya tidak akan banyak. Nek sejarah aku akan observasi sing lebih matang. Mulane aku lakon-lakonku kan rata-rata ya era Surakarta. Jadi mungkin data fisiknya artefaknya masih ada. Nah, aku ngono. Bisa dimungguhke. Jadi penonton kuwi lebih dekat dengan ceritanya kuwi. Dan orang jelei ngono. Basane ya ora ngelok. Basane ora ngelok. Ben wis nganggo aku menurut saya nganggo bahasa Jawa sing piye sing bagaimanapun ora masalah tak kira ketopraknya. Sing penting ngerti Udonegoro. Nek kowe pengen ranggo basa kedatonan ya jangan menampilkan adegan kedaton misalnya. Kan ngono gampang tuh, itu dilangi. Ya bagaimana cara apa mengungkap peristiwa yang seharusnya ada di adegan kedaton ini tadi. Ya dikono tokoh liya supaya melaporkan kuwi. Misalnya nomor 1000, nang wayang kulit, adegan arep budalan kae. Arep budalan cara konvensional Kula kura-kura biasanya takon apa yang dibahas di pas banjebot apa yang dibahas tadi di Sitinggil misalnya. Kan di baleni mana? Jadi ning ngejejer di baleni, ning adegan peringgitan, cari adegan ning Ngastina ya. Adegan Sitinggil Ngastina, wis ngrembug, adegan peringgitan si Duryodana petuk karo Banuwati cek dirembug, kok pasti Banjawi bareng bulibukan, kok cek dirembug meneh. Kan 3 kali. Tapi nek di wayang kulit itu sah-sah saja. Karena apa? Gurung karuan penontonnya teko pas jejer mau. Kan bisa wae tekone bar limbuan. Kan gitu. Itu diulang-ulang nggak masalah kali itu. Tapi kalau hanya pertunjukan 1,5 jam wae 2 jam wae aku tuh mateng. Pripun Kira sih takon iki. kanca-kanca pripun? Aku masuk karo Mas. Ya. Seberapa besar kendali penulis naskah dalam mengatur sutradara? Nulis naskah kok ngatur sutradara iki? Yang penting ngatur kendalinya gede ya. Jadi kau yang arah sutradara itu ini. Naskahnya tentang ini. Ini berbicara naskah yang berdiri sendiri. Naskahmu, ngomongin naskahmu judul iki sutradara. Iki sutradara nek kowe duwe Aku naskahku udah dhisik ya iki ya. Udah Dhisik. wis dadi terus kowe duwe kendali penuh ra terhadap sutradara. Apa pensa sutradara Yo yang tahu situasi di lapangan kan sutradara. Ya, piye carane sutradara jadi misalnya aku percaya karo Indra ya. Indra, aku percaya karo kowe, sing penting bagian-bagian iki nggon poin-poin sing harus disampaikan, itu aja mbok wahi. Wahi dalam artian ketika yo oke mbok wahi apapun dialognya atau bahasanya atau apa cara-carane settingnya ora masalah, tapi ini harus tersampaikan. Supaya engko naskahku yo ora ketok wagu banget. Jadi tetap tersampaikan apa. Nek masalah ngowahi itu kan yang lebih berat sutradara, ora penulis naskah. You know, aku naskah Pak Bondan. Bosone basa Yogya, dialek Yogya. Tak solokke. Ya solo. Tapi maksud dari cerita kuwi ora owah. Tuh. Yo ora jenenge ora kendali malah. Apa ya kuwi? Ora kendali. Ngatur sutradara gitu. Enggak. Berarti enggak ya? Enggak. Yo yang penting intinya cerita tersampaikan. Misalnya gini. Misalnya iki nganu settingnya tahun semono. Aku nenggo naskahku aku ngerembuk jam tangan ya jam bandul misalnya. Kowe jambok ilangi ya supaya dienggo penanda nek itu tahun itu. Paling ngono. Ada hal-hal kecil yang ada di naskah mungkin aja nganti diwai karena itu sebagai penanda. Atau mungkin malah dadi ngene, sebagai ciri khas nek iku naskahku, iso wae. Iso wae iso ngono. Bagaimana para kabeh. Berkalian. Para penonton kurang berapa menit, Mbak? 1 menitan.
sharing-sharing lah Mas kayak keluh kesah lah. naskahmu sing paling apik menurutmu sing kowe mantep mbok pentas iki lakonan. Mantep kabeh. Masih kan ono siji to sing paling mbok seneng. Yang nek festival rata-rata mantep kabeh. Lebih unggul dari segala naskah sing kayak mesti memberikan- kowe Mas. Kelangenan ngono Mas. Naskah mbok gawe. Iki sing anu iki sing meranke yo apik. Terus kowe yo seneng banget. Aku mateng ya sing Kidung Teratas Sirang. Kuwi kira-kira diperanke tokohnya ya. Kira-kira diperanke wong liya urung karuan tok. Jadi saya ketika membuat naskah Sirang itu aku wis berpikir sing main ku sapa-sapa wis ngerti. Sing dadi sapa dek sing tokohe sing Tias iki sapa jenenge? Lali aku. Respati. Ana tokoh wedok jenenge Respati kuwi. Ya sing aku bayangke Tias ketika memerankan kuwi. Tokoh jenenge Tias wis Pokarman to ya kan Tias. Tias ketika memerankan kuwi piye? Aku wis mikir sih. Terus si siapa sing nilai apa? Maruti, tokoh Maruti. Itu seorang apa prajurit Langen Kusumo, prajurit intelijen Langen Kusumo. Sing meranke Nila, aku iso mbayangke Nila nek nganggo dialog iki, Nila gester ngene piye. Terus dadi Jonet aku dhewe ndelalah saat itu. Jadi aku iso luwih mateng, gawe dialog luwih mateng, gawe emosi luwih mateng. Terus sing dadi sing wong Surakarta sing ngantek londo sapa sing dadi fikih itu. Kendir. Oh, Mas Kendir. Heeh. Wih, terus sing dadi Pakku wae Mas Binjal, Mas Dwi Sugeng. Wis Pokarman ya. Jadi kayak bener-bener naskah sing memang porsinya wong-wong kuwi. Apa-apa. Jadi pemerannya wis aku wis ngerti sih. Dan observasinya ya luar biasa, ya tekan tengah kedung barang kae. Dan aku yakin ketika wong-wong nulis tentang Nyi Ageng Sirang, ada kan naskahnya Pak Joko Bibit dan itu. Nah, Pak Joko Bibit kan dia tidak menjelaskan tentang sejarahnya, tapi dia menjelaskan tentang Nyi Ageng Sirangnya. Jadi Nyi Ageng Sirang ditafsir tafsirnya Pak Joko Bibit. No. Pak Joko Bibit mas apa ya? Lali aku Nyi Ageng Sirang iki. Sek Billy sing ngerti. Lali aku. Sing dipentaske si Purbo lho ning TAE. Sapa ya, Pak? Pak weh. Pak sapa ya kok lali aku? Wingi bar tak bahas karo Billy. Kuwi kok iki. Nah, aku Sedikit TA. ke Purbo. Kita Purbo sinetron dari Billy. Ah, Kae. Ya aku bener paham betul. Pangeran Bapak iki ngono ning kono enek. ya sekarang sih emang semua kancil sudah ada juga. Nah, itu anu kuwi, fiktif itu. Positif. Heeh. Kita kuwi lho. Itu kan ya Ageng Sirang tuh ya kuwi. Lah, itu fiktif tapi. Jadi ngene lho. Dia orang membuka sejarah nek semua kancil dan lain-lain kan tokoh-tokoh fiktif to jelas itu. Nah, sing tak buat itu juga tim tokoh fiktifnya juga banyak. Tapi tokoh fiktifnya bersinggungan langsung dengan sejarah yang ada. Gitu. Jadi misalnya kan tokoh Junet itu dia seorang tentara intelijen, prajurit intelijen. Dia berhubungan langsung dengan Pangeran Papak, putri Nyi Ageng Sirang. Yang di dalam sejarah diarani memberontak. Jadi orang memberontak jadi. Aku pendereke Pangeran atau Raja Papak. Ngono. Jadi bersinggungan langsung. Jadi luwih kuat. Dan si tokoh Junet itu ini mewakili keadaan yang ada di peperangan. Ngono. Si tokoh fikih itu mau sing dadi fikih itu si tokoh jenenge sapa aku lali itu. Itu mewakili Belanda, mewakili apa yang akan disampaikan Belanda saat itu. Jadi tokoh-tokoh itu duwe misi dhewe-dhewe. No, ya Sirang itu sing paling Mungkin yang terakhir pesan-pesan kanggo kanca-kanca wis Pokarman apa Mas? apa pesane? Pesan apa es teh apa? Kanggo kanca-kanca ben semangat. Sing anu ya penulisan ya. Nggih. Nek pengen dadi penulis ndang nulis. Angger nulis. Ya ndang nulis. Nulis sosek. Jadi ngene, lebih ke bagaimana kamu menceritakan sebuah keadaan. Misalnya kamu, iku lho, urutannya pemaparan, penggambaran, konflik, mas kuwi sik we. Kuwi sik. Soalnya itu juga ya walaupun sudah diutak-atik, wis diutak-atik kerep diutak-atik ning kuwi jek dienggo anu kuwi, jek gambar jek relevan iki saiki.
film pun oke sing ngono. Walaupun nunggu anu dikei flashback, dikei introducing dan lain-lain. Kuwi sik wae nganu ajar pemaparan sik wae. Konfliknya ya konflik yang pernah kau alami apalah. Jadi aja jegur ning nggon cerita yang lazim digunakan untuk ketoprak. Aja nang sak ono sik. pikiran Heeh, ngono sik. wis Jadi mengolah ceritamu sendiri, gitu. Paling tidak menulis misalnya aku arep nang kanting kampus iki ketemu apa wae, critake sik ngono. Misalnya kono ndelalah mandeg ning Bangju, apa yang kau dengar, tulisan sik. Jadikan itu sebuah tulisan sing kira-kira wong maca ya menarik. Wong maca iso terbawa ning nggon prosesmu kuwi. Iku naskahmu naskah dadi naskah apik. Yakin aja. ayo Dan nulis, Intinya aja malas. ya aja males. jadi dari segala Pengen sejarah ya observasi sejarah. Sampun Pirang jam iki? 1 jam. Wis lho. Kok aja iso? Lah nggih. Oh iya, ora ngerti nggih konten sisa nang ya. Matur nuwun Mas Pangga. Siap. Sampun kersa ing dalu punika. Matur nuwun para kadang-kadang wiswa kareman ingkang sampun join wonten live IG cekap semanten geladen rutin malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora sepisan